Berita bohong atau berita hoax itu semakin banyak jumlahnya. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi berita-berita yang termasuk berita hoax? Saksikan dalam video berikut ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang hoax ya. Di mana hoax ini semakin hari semakin ada, semakin banyak, bukannya berkurang ya. Berganti musim, suasana juga berubah. Nah, kita semakin diperlihatkan dengan banyaknya hoax. Nah, pada saat ini, saat pandemi juga, itu bukannya berkurang ya. Justru di sini, mengutip dari berita Antara ya, Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa isu hoax di tahun 2021 itu paling banyak mengenai berita COVID. Nah, berdasarkan data, itu tanggal 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021, totalnya bahkan 1.470 isu hoax terkait COVID. Nah, kemudian yang paling banyak disebar itu di media sosial. Yang paling banyak itu lewat Facebook dan Twitter. Nah, kenapa Indonesia itu sering sekali, orang Indonesia itu sering percaya dengan hoax, ya terutama hoax tentang kesehatan dan keuangan. Ya, karena mungkin kita menganggap bahwa kesehatan itu sangat penting ya, sehingga merasa perlu untuk men-share berita tentang kesehatan dan keuangan itu, sehingga kita sering tertipu, termakan berita hoax. Bahkan kita juga bisa tertipu menjadi korban investasi bodong gitu ya. Ini disampaikan oleh Septiaji Eko Nugroho, inisiator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, dan sebagai Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Nah, sebetulnya hoax itu bukan hanya bakal merugikan orang lain yang terkena hoax itu ya, tapi bisa juga merugikan diri sendiri. Ya, di sini pernah ya ada seorang guru SMA di Banten yang ditangkap gitu ya, karena menyebarkan isu PKI gitu ya. Beliau itu bukan membuat konten ya, tapi hanya menyebarkan. Tapi walaupun menyebarkan, itu bisa terkena undang-undang itu ya, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, nah itu kita bisa ditangkap ketika menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan di masyarakat. Itu ya, kita harus hati-hati. Hoax ini bukan hanya mengenai orang yang secara akademis tidak sekolah tinggi atau orang yang tidak pintar gitu ya, tapi orang yang pintar itu bahkan bisa aja terkena hoax gitu ya. Tokoh-tokoh nasional itu juga pernah terkena hoax, yang bergelar profesor, bergelar sekolah tinggi-tinggi gitu, itu bisa saja terkena. Kemudian media penyebaran hoax itu yang paling mudah lewat tulisan dan gambar ya, karena memang tidak membutuhkan proses yang lama. Nah, walaupun bisa juga hoax itu lewat video ya, tapi biasanya membuatnya lebih susah daripada tulisan dan gambar. Artinya, ketika kita melihat atau mendapatkan tulisan, gambar, dan foto yang meragukan, ini berpotensi banget sebagai Nah, 5 langkah untuk mencegah hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Nah, seringkali berita hoax itu diawali dengan kata-kata yang provokatif. Viralkan, awas, dan seterusnya. Biasanya ditandai juga dengan tanda seru, kemudian hurufnya besar gitu ya. Ini itu bisa menjadi ciri-ciri berita yang hoax, karena itu kita harus hati-hati. Yang selanjutnya, kalau berita itu mencantumkan alamat ya, situs, maka kita harus hati-hati nih ya. Bisa jadi situsnya mendompleng gitu ya. Yang misalkan situs resminya itu Republika, maka diplesetkan sama dia ya, Republikan misalkan, padahal aslinya Republika. Apalagi kalau alamat situs itu bukanlah situs yang berbayar, tapi situs gratisan. Nah, itu kita wajib untuk curiga kalau berita itu hoax itu ya. Misalkan
alamat situsnya masih pakai domain blogspot.com, kemudian wordpress.com dan lainnya yang masih gratis-gratis, nah kita harus wajib curiga. Kemudian periksa data ya, supaya kita tercegah dari hoax, periksa fakta. Saat ini berita hoax paling semuanya sudah ada tuh di internet, di Google ya. Nah, jadi misalkan kita dapat informasi isu apa, nah itu jangan langsung percaya tapi cek dulu di Google. Semuanya kayaknya sudah dibahas ya, sudah ada pembahasannya di Google itu. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Termasuk ketika kita mendapatkan foto, itu bisa juga kita cek keasliannya di Google gitu ya, di mesin pencarian. Bisa jadi fotonya benar tapi waktunya yang nggak tepat. Misalkan di foto itu ada memperlihatkan sebuah jalan yang pecah-pecah, belah gitu ya karena ada gempa. Ya memang itu foto gempa benar ya, tapi gempa itu gempa yang bukan saat itu terjadi ataupun gempa yang sudah lewat. Nah, yang terakhir itu ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Nah, di sini paling banyak manfaatnya karena biasanya di grup itu didiskusikan ya, diskusikan tentang hoax-hoax yang sedang ada gitu. Jadi bahkan ada pembahasannya. Maka kalau bisa ikut grup. Terima kasih sudah menyimak pemaparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.